Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika dengan materi bentuk-bentuk pecahan. Materinya adalah bentuk-bentuk pecahan. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kalian membiasakan diri berdoa dulu dan absen. Jangan lupa absen untuk menentukan kehadiran kalian. Baik. Bentuk-bentuk pecahan, kita mulai saja. Bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, pecahan biasa sudah kita pelajari pertemuan minggu lalu Pecahan biasa itu ada 2 jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni, yang dimaksud pecahan murni itu adalah apabila pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Seperti contoh gambar di samping ini, yang mana disebut dengan pecahan murni. Pecahan murni kita lihat seperti 2/4, 1/2, 4/8. Itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contoh di sini, gambar di sebelah ini kalian bisa lihat yang mana lebih besar angka pembilangnya. Yang lebih besar angka pembilangnya adalah 15/10, 15/12, 8/6. Bisa? Nah, itu ingat, ada yang murni, ada tidak murni. Yang murni ingat pembilangnya lebih kecil angka pembilangnya daripada penyebut. Yang tidak murni angka pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, yang tidak murni ini nanti bisa kita rubah akan menjadi pecahan campuran. Pecahan tidak murni ini bisa nanti kita rubah menjadi pecahan campuran. Contoh seperti 15/10 ini. Itu artinya 15 dibagi 10. 15 bagi 10 dapat 1. Sisanya 5. Jadi 1 5/10 kalau jadi pecahan campurannya nanti. Gimana? Itulah tentang pecahan biasa. Baik, ingat pecahan biasa modelnya begini. Baik, kita lanjut sekarang pecahan campuran. Nah, pecahan campuran seperti Ibu katakan tadi bahwa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut itu bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat, bilangan asli Nah, jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebut, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Seperti Ibu katakan tadi. Nah, untuk mendapat bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan tersebut dengan penyebutnya. Pembilangnya dibagi dengan penyebut. Contoh 7/3. Itu contohnya Seperti di sini contoh 7/3. Nah, itu artinya 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 adalah 2. Sisanya 1. Seperti lihat di samping, 1. Jadi itu artinya bilangan aslinya bilangan bulatnya itu adalah angka 2. Sisanya itu adalah 1. Penyebutnya itu adalah 3. Jadi 1/3. Nah, ini bagaimana? Bisa enggak dirubah kita mencocokkan untuk menjadi pecahan biasa? Bisa. Gimana caranya mencocokkan? Ini artinya bilangan aslinya kalikan penyebut. Bilang asli 2 kali 3 adalah berapa? 6 tambah dengan pembilangnya. Pembilangnya berapa? 1. Jadi 6 tambah 1 adalah 7. Penyebut tetap 3. Itu mencocokkan Untuk mencocokkan, ingat, untuk mengecek kebenarannya bisa kita cek
2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 1 tambah pembilang per penyebut. Ya. Jadi bilangan asli kalikan dengan penyebut ditambah pembilang per penyebut. Ya, gimana? Jelas? Ya, baik. Kalau gitu kita lanjut ya dengan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Ya, contoh pecahan desimal antara lain ya, ada 0,3, 0,03. Jadi di belakang koma ada 2 angka. Berarti itu artinya 3 per 100. Contoh yang lain 0,003 gitu misalnya, itu artinya 3 per 1000 karena di belakang koma ada 3 angka. Nah, seperti di sini yang kalian lihat di angka yang Ibu perlihatkan ini. Contoh yang pertama 3 per 10 itu desimalnya menjadi 0,3 ya. Di belakang koma ada 1 angka ya. Terus yang berikutnya kita lihat di belakang komanya ada 2 angka ya. Di belakang koma ada 2 angka yaitu 0,25. Itu sama dengan ini 25 per 100 ini 0,25. Ini di belakang koma 2 angka. Nah, cara membacanya gimana? 0,25. Nah, bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma ini contohnya angka 2 berada di per 10 dan angka 5 ada di per 100 ya. Jadi bacanya 0,25 ya. Gimana? Ya. Ingat, ya itu untuk menyatakan desimal. Ingat ciri desimal itu tanda koma. Nah, ini juga bisa baik ini bisa dirubah. Nah, ini jadi pecahan biasa, jadi pecahan persen ya. Ini bisa kita lihat dari desimalnya ya. Mungkin pertemuan kita nanti hari Rabu kita akan lanjut masih tetap tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Silakan nanti pelajari ya. Ibu cuma mengingatkan biar kalian mudah mengerti ya apa penjelasan Ibu di sini ya. Baik, karena kita tidak bisa banyak memberi contoh-contoh ya. Baik, kita lanjut ya. Yang terakhir adalah tentang persen. Nah, persen itu bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100 ya. Bentuk lain dari pecahan yang berpenyebutnya adalah 100. Nah, lambang persen kalian bisa lihat seperti lihat di sana ada tanda dol, strip miring dol, itu lambangnya. Kalau menulis persen itu lambangnya ya. Nah, ini 8%. Nah, seperti itu. Itu sama dengan 8 per 100 ya. Kalau dibaca dengan persen itu adalah 8% ya. Itu 8% namanya. Terus yang berikutnya 25%, itu sama dengan 25 per 100 dibaca 25% ya. Nah, itulah tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, ini juga bisa diubah mau jadi bentuk desimal ya, bisa nanti untuk pertemuan berikutnya ya, seperti kata Ibu tadi. Baik, kita lanjut. Nah, ini tugas kalian sekarang ya. Silahkan kalian jawab ya di kertas lempiran. Ingat isi nama, kelas, nomor, dan hari tanggalnya, hari sekarang ya, biar mudah Ibu periksa. Silahkan apa petunjuk yang disuruh, seperti yang A ya, merubah dari bentuk pecahan campuran ya, tulislah pecahan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Jadikan pecahan campuran ya. Kenapa? Ingat tadi pembilangnya lebih besar sehingga dia bisa dirubah jadi pecahan campuran.
Nah, sekarang yang di samping. Nah, jadikan dia ke pecahan biasa. Dari pecahan ini namanya pecahan campuran, rubah jadikan pecahan biasa. Caranya bagaimana? Ibu sudah jelaskan tadi ya, ingat bilangan asli ini jadikan pecahan biasa. Bilangan asli kali penyebut tambah pembilang per penyebut ya, itu. Nah, Ibu singgung-singgung dikit ya. Gimana? Baik, lanjut. Nah, silakan kerjakan ini. Yang desimal, ya berapa namanya itu, gambar itu berapa desimal, ya. Nah, baik, yang ini yang diminta adalah cara membacanya. Cara membacanya bagaimana, ya. Baik, berikut. Nah, nomor 5-nya ini. Silakan dibaca dan jawab. Ada 2 pertanyaan di sana, berapa banyak persentase kandungan lemak dalam kacang. Nah, ingat persentase itu artinya 100%. Persentase itu ya, persennya. Orang kacang berapa kandungan protein, karbohidrat, lemak, dan sisanya berapa. Ya, silahkan kalian jawab. Ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu. Nah, mungkin kalau kalian kurang mengerti ya, bisa kalian tanyakan di grup atau tanyakan sama orang tuanya agar lebih jelas lagi ya. Ibu hanya bisa menyampaikan sekian saja. Ya, pertemuan berikutnya kita lanjut tentang konversi bentuk-bentuk pecahan. Silakan kalian siap-siap ya. Baik, hari ini Ibu cukupkan. Selamat pagi.